PB2 halaman 133 ini kita akan belajar tentang permainan rangku alu. Anak-anak, apakah sudah tahu apakah permainan rangku alu? Jika belum, ayo kita belajar bermain rangku alu bersama dengan teman-teman. Nah, yang pertama yang perlu kita ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan 4 batang bambu dengan panjang masing-masing 2 meter. Buatlah kelompok yang terdiri dari 6 anak. Lakukan home pimpa untuk menentukan 4 anak berjaga dan 2 orang bermain. Kelompok jaga berada dalam posisi jongkok sambil memegang dan menggerakkan bambu buka tutup dengan hitungan tak tak. Buka bambu tuk tuk. Bambu ditutup. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain melakukan gerakan melompat sambil menghindari jepitan bambu. Pemain akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Nah, permainan rangku alu ini memerlukan kerjasama agar tidak menimbulkan bahaya pemainnya. Solih-solihah, coba dibuka bukunya halaman 135. Pada permainan rangka alu digunakan 4 batang bambu. Bambu merupakan tumbuhan yang subur dan pertumbuhannya sangat pesat. Dalam satu hari, tumbuhan bambu dapat tumbuh hingga 30 cm. Tumbuhan yang mengalami perkembangan pesat akan dapat berkembang biak dengan cepat. Pertumbuhan bibit tumbuhan yang baik dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Beberapa hal yang memengaruhi pertumbuhan tumbuhan adalah kandungan zat hara di tanah, cahaya matahari, dan air. Bila semua terpenuhi, maka pertumbuhan tumbuhan dapat berlangsung dengan baik. Berkembang biak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Begitupun dengan tumbuhan. Terdapat berbagai cara perkembangbiakan pada tumbuhan. 2 contoh perkembangbiakan itu adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan biji dan perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. A. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji adalah mangga. Biji mangga terdapat di dalam buah mangga. Pada biji terdapat calon tumbuhan baru yang disebut embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. B. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol dan berkelompok. Contohnya, tumbuhan pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Tumbuhan pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat dengan induknya. Tunas pada tumbuhan tersebut tumbuh pada pangkal batang induknya dekat dengan sistem perakaran. Berbeda dengan pisang, bambu, dan tebu, tunas pada tumbuhan cocor bebek tumbuh pada daun. Tepian daun cocor bebek banyak ditumbuhi tunas-tunas calon induk tumbuhan baru. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Pembelajaran 4, halaman 145. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bila diamati dengan sekilas saja, kita tidak akan tahu bahwa di dalam tanah terdapat bagian tumbuhan tempat menyimpan cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu sebagai berikut. Contoh gambar berada di atas. Jenis umbi yang pertama, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah. Selanjutnya, jenis umbi batang. Contohnya adalah kentang. Dan yang terakhir, jenis umbi akar. Contohnya adalah wortel. Selain untuk menyimpan cadangan makanan, umbi juga merupakan alat perkembangbiakan. Bila umbi kita tanam, maka umbi akan bertunas dan tumbuh menjadi tumbuhan baru.
Cika, Sekar, dan Sally bermain permainan jengkal-jengkal. Permainan jengkal-jengkal adalah permainan ketangkasan melompati kaki dan jengkal tangan teman yang disusun. Permainan dimulai dari 1 kaki, tambah 1 jengkal, terus 2, 3, sampai 4 jengkal. Rintangan tersebut semakin tinggi untuk dilompati. Berhati-hatilah melakukan olahraga ini ya. Jangan sampai saat kamu melompat mengenai kepala atau tangan teman yang bertugas sebagai rintangan. Soli-soliha bisa dibuka bukunya halaman 149. Selesai berolahraga, Cika, Sekar, dan Sally belajar keterampilan membuat donat dengan diawasi oleh ibu guru. Sebelum bekerja, ibu guru berpesan, semua anak harus bekerja sama agar mendapatkan hasil yang baik. Semua anak juga harus berhati-hati saat menggoreng donat. Saat bekerja, Sekar tidak dapat membentuk donat dengan baik. Hasil donat cetakan Sekar berbeda dengan hasil Cika dan Sally. Cika dan Sally tidak mengejek Sekar. Mereka mengajari Sekar bagaimana membentuk donat dengan baik. Mereka bekerja sama dan saling menghargai perbedaan kemampuan di antara sesama anggota kelompok. Itulah bentuk kerjasama yang paling baik.